pada 384 sebelum Masehi di Stagira kuno, Makedonia, Yunani. Merupakan seorang filsuf dan ilmuwan Yunani kuno dan salah satu tokoh cendekiawan terpandang pada zamannya. Ayah Aristoteles bernama Nicomachus merupakan seorang dokter yang merawat Amyntas, raja Makedonia yang merupakan kakek dari Alexander Agung. Kemudian karena keakraban yang terjalin cukup baik, akhirnya mereka bersahabat hingga Aristoteles ini menjadi orang kaya dan ia memiliki tanah di sekitar Stagira dan berbagai tempat lain di Yunani. Aristoteles muda dibesarkan dalam suasana ilmu kedokteran, tetapi ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Setelah itu Aristoteles dibawa oleh keluarganya pindah ke Antarneus, sebuah kota di Yunani yang terletak di pesisir Asia kecil. Di sini ia diasuh oleh saudara sepupunya yang bernama Proxenus. Seperti halnya para pewaris kekayaan lainnya, Aristoteles menghambur-hamburkan uang yang diwarisinya itu tanpa henti, menghabiskan sebagian besar uangnya untuk minuman keras, pesta, dan hiburan lainnya. Hingga akhirnya Aristoteles bangkrut total dan terpaksa bergabung dengan tentara selama 1 musim. Setelah tugas militer yang berakhir, ia kembali ke Stagira untuk bekerja dalam bidang pengobatan. Selanjutnya, pada umur 30 tahun, ia memutuskan untuk meninggalkan semua pekerjaannya dan berangkat ke Athena untuk belajar di Akademi Plato. Tinggal di sana selama kurang lebih 8 tahun. Pada awal perkuliahan, Aristoteles hanyalah mahasiswa biasa. Namun dengan berjalannya waktu, ia diundang oleh Plato untuk menjadi rekannya. Pada mulanya, Aristoteles adalah pemuja gurunya yaitu Plato. Ia menyerap semua doktrin Platonis yang diajarkan di akademia dan filsafatnya sendiri pun mendapatkan dasarnya dari prinsip-prinsip Plato. Akan tetapi, Aristoteles terlalu cerdas untuk sekedar menjadi murid biasa dan untuk siapapun termasuk menjadi pengikut besar seperti Plato. Ketika Aristoteles menyadari hal-hal yang olehnya disebut sebagai kontradiksi atau cacat di dalam karya dirinya, maka ia pun sadar bahwa ia tak boleh tinggal diam dan harus diungkapkan. Kebiasaan itu sangat mengganggu Plato. Meskipun dia di luar mereka tidak nampak bermusuhan, bukti-bukti memperlihatkan bahwa kedua otak terhebat zaman itu sama-sama menyadari pentingnya untuk menjaga negara. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Ramadan. Saya akan membawakan materi tentang pemikiran-pemikiran Aristoteles. Filsafat menurut Aristoteles merupakan suatu ilmu atau pengetahuan yang mencakup suatu kebenaran yang terkandung di dalamnya. Pemikiran Aristoteles yang lahir dengan adanya teori sendiri yaitu poinnya dibagi menjadi 3, yaitu keterkaitan Aristoteles pada ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Menurutnya, ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang digunakan manusia untuk bertahan hidup yang sesungguhnya dan untuk mencapai kebahagiaan. Yang kedua, Aristoteles meyakini bahwa semua aspek kegiatan atau aktivitas manusia dapat dijadikan bahan penelitian dan analisis. Poin yang ketiga, Aristoteles memiliki pemikiran tentang bagaimana seorang dapat mencapai pendidikan yang dapat memberikan bimbingan kepada perasaan-perasaan yang lebih tinggi, yaitu akal bertujuan untuk mengatur nafsu yang ada di dalam diri manusia. Pemikiran Aristoteles telah mencakup pada semua aspek kehidupan, mengamati apa yang ia lihat dan menganalisis. Kemudian hasilnya ia rangkum ke dalam buku yang sekarang menjadi rujukan bagi ilmuwan yang modern. Berikut pencapaian yang diperoleh oleh Aristoteles. Yang pertama, tidak ada ide bawaan. Aristoteles mengemukakan bahwa tidak ada sesuatu pun di dalam kesadaran yang lebih pernah dialami oleh indera kita. Yang kedua, sebab dan akibat. Aristoteles berkeyakinan bahwa ada sebab-sebab yang berada di alam. Yang contohnya, jika orang lain ditanya sebab terjadinya hujan, maka jawabannya yang diberikan akan berputar dengan ilmu biologi. Sedangkan Aristoteles tidak. Ia berpendapat bahwa hujan turun karena bintang dan tumbuhan membutuhkannya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Mansha Melani akan membawakan materi tentang pengaruh dari pemikiran Aristoteles. Pemikiran Aristoteles telah mempengaruhi berbagai bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Meskipun pemikirannya terbentuk pada zaman kuno,
karya-karya seputar logika, pengetahuan zaman radio sebagai organ. B. Karya-karya seputar metafisika, salah satu karya yang paling terkenal dan sering dipelajari. C. Karya mengenai psikologi, filsafat alam, ilmu alam, dan sebagainya. D. Karya mengenai etika dan politik. Etika Nikomachen adalah karya Aristoteles yang paling terkenal tentang masalah moral. Mungkin juga merupakan karya terakhirnya tentang masalah tersebut. Setidaknya di antara teks-teks yang kita miliki saat ini. Karya estetika, sejarah, dan sastra. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.